Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya selamat malam untuk Ibu Ayu Ratna Juwita Mkom dan Ibu Cici Emilia S Mkom. Pada malam hari ini, saya Abi Nufriza Sekolah Buta Permana bersama rekan saya yaitu Fauzan Nur Hafid dan rekan saya satu lagi Muhammad Amar Abdullah dari kelas IF23C program Studi Teknik Informatika Universitas Buana Pejuang Karawang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul prediksi popularitas kategori produk pada penjualan retail online menggunakan algoritma decision tree. Saat ini, e-commerce atau belanja online semakin berkembang dan menghasilkan jutaan data transaksi setiap harinya. Data tersebut sangat berharga jika dimanfaatkan dengan teknik analisis data. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah mengetahui produk mana yang populer atau laris. Maka dari itu, kami mencoba membangun sistem prediksi popularitas kategori produk untuk membangun pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan latar belakang tersebut, latar belakang tersebut, rumusan masalah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bagaimana memprediksi kategori produk yang populer berdasarkan data transaksi retail. Dan yang kedua yaitu apakah algoritma decision tree dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut aja. Nah, tujuan dari penelitian kami yaitu ada tiga: memprediksi apakah suatu produk tergolong populer atau tidak. Yang kedua, membuat visualisasi dan penjualan secara sederhana. Yang ketiga, mengukur seberapa baik akurasi dari model klasifikasi yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad. Silakan Ahmad. Baik. Gambar berikut menunjukkan alur metode yang kami gunakan. Dimulai dari pengumpulan data penjualan, lalu dilakukan pre-processing atau pembersihan data. Setelah itu, dilakukan ekstraksi kategori produk dan pelabelan produk populer. Data kemudian dibagi menjadi dua, yaitu untuk training dan testing. Model decision tree dilatih, lalu dievaluasi dengan hasil berupa visualisasi dan laporan klasifikasi. Dataset yang kami gunakan berisi data penjualan retail dengan atribut seperti kode produk, deskripsi, jumlah, harga satuan, negara, dan ID pelanggan. Kami menggunakan atribut tersebut setelah input ke model klasifikasi. Target label dari prediksi adalah is popular, yaitu apakah produk termasuk populer atau tidak berdasarkan total pembeliannya. Di sini kami melakukan pre-processing seperti mengubah tipe data dan mengisi data yang kosong. Kami juga mengekstrak kategori produk berdasarkan kata kunci dalam kolom deskripsi. Misalnya, kata mug atau MUG akan masuk ke kategori mug, dan kata BAG ke kategori bug, dan sisanya order atau yang lainnya. Produk yang masuk kategori dengan total pembelian tertinggi akan diberi label populer. Kami menggunakan algoritma decision tree karena sifatnya yang interpretatif dan mudah dipahami. Decision tree akan membentuk aturan-aturan berdasarkan fitur untuk mengklasifikasikan apakah produk populer atau tidak. Kami menetapkan kedalaman pohon maksimum 4 agar tetap sederhana dan mudah divisualisasikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fauzan. Baik, pada tahap ini kita menganalisis data penjualan berdasarkan kategori produk yang telah diekstrak dari deskripsi barang.
Pada gambar 1 kita bisa lihat visualisasi dalam bentuk diagram batang yang menunjukkan total kuantitas pembelian pada setiap produk. Kategori other mendominasi dengan jumlah pembelian yang jauh lebih tinggi dibanding kategori yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak produk tidak masuk dalam kategori yang spesifik dan menunjukkan bahwa proses kategorisasi berbasis kata kunci masih bersifat umum. Selanjutnya pada gambar 2 menunjukkan distribusi kategori produk dalam pie chart. Kita bisa melihat bahwa 74,7% produk berada dalam kategori other. Sedangkan kategori seperti bake, lighting hanya menyumbang sekitar 10% dan 5%. Ini menunjukkan bahwa ada potensi perbaikan dalam metode ekstraksi kategori untuk menghasilkan klasifikasi yang lebih merata. Mungkin dengan menambahkan lebih banyak kata kunci, menggunakan pendekatan LMP, membantu mengurangi mendominasi kategori other di masa depan. Selanjutnya kita akan mengevaluasi model. Setelah dilatih, selangkahnya selanjutnya adalah mengevaluasi performanya. Pada di gambar ini kita bisa menampilkan confusion matrix, yaitu matrik evaluasi membandingkan prediksi model dengan label sebenarnya. Kita di sini bisa melihat bahwa model menghasilkan true positif produk populer yang terdeteksi benar sebanyak 1446.868, yang merupakan angka yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa model yang sangat baik dalam mengenali produk yang benar-benar populer. Namun kita juga bisa melihat adanya false positif sebanyak 14.969, yaitu produk yang diprediksi sebagai populer padahal tidak. Ini bisa disebabkan oleh kemiringan pola pembelian atau harga produk-produk tersebut. Nilai false negatif hanya 1 dan true negatif sebanyak 735, yang menunjukkan bahwa model sangat jarang dalam meloloskan produk populer. Secara keseluruhan, model memiliki presisi 90%, recall 99%, dan F1 score 94% untuk produk populer, yang menunjukkan bahwa model cukup andal untuk kasus klasifikasi biner seperti ini. Selanjutnya kita akan slide selanjutnya, visualisasi decision tree. Pada gambar ini menunjukkan struktur decision tree yang telah dibangun dari data pelatihan. Kita batasi dengan kedalaman tree maksimal 4 agar tetap mudah dibaca. Decision tree ini terdiri dari simpul-simpul yang menunjukkan keputusan berdasarkan fitur tertentu. Misalnya, simpul pertama memeriksa nilai stuck code encoded yang bisa menjadi indikator unik dari jenis produk. Jika nilai tersebut masuk range tertentu, maka akan dilanjutkan ke simpul berikutnya yang mengevaluasi quantity atau jumlah pembelian. Selanjutnya juga bisa mengevaluasi unit price atau negara asal pembelian. Dengan logika pohon seperti ini, kita bisa ikuti jalur dari atas ke bawah untuk melihat bagaimana model memutuskan apakah sebuah produk populer atau tidak. Decision tree ini sangat berguna karena bisa membantu pemilik toko atau tim pemasaran memahami pola yang berpengaruh terhadap tren penjualan. Baik, sekarang akan lanjut ke slide kesimpulan. Berdasarkan analisis, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, model decision tree terbukti efektif untuk memprediksi popularitas kategori produk berdasarkan data penjualan retail online. Model ini memberikan hasil evaluasi yang kuat dengan recall tinggi, yang sangat berguna untuk mendeteksi sebanyak mungkin produk populer. Kedua, kelebihan dari decision tree ini adalah kemudahan interpretasi. Kita bisa tahu secara jelas alasan prediksi sebuah produk,
karena struktur pohonnya jelas. Ini sangat berguna untuk dalam bisnis. Ketiga, pendekatan kurang dari segi data, yaitu dominasi other. Ini menunjukkan bahwa metode ekstraksi kategori produk masih bisa ditingkatkan. Selanjutnya, yang terakhir, pengembangan selanjutnya sangat terbuka, seperti menggunakan algoritma yang lebih kompleks, seperti random forest, dan menggunakan penggabungan data pelanggan atau historik interaksi untuk hasil yang lebih presisi. Jadi cukup sekian. Sudah. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata dari kami yang salah atau materi kami yang kurang berkenan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.